Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, kali ini saya dapat kiriman kontrol POD ini ya, kontrol speaker Bose ya, Bose Companion ya. Cuma ini yang seri berapa ini? 5 mungkin ya. Seperti ini. Nah, kebanyakan itu ya banyak sekali yang mau habis. Cuma mau ngirim kontrolnya aja seperti ini. Karena mereka banyak sekali yang berbagai macam kerusakan, tapi paling sering mereka katanya rusak resek-resek di bagian potensionya ya, paling sering seperti itu. Tapi banyak juga yang on off nya, misalnya ditekan dia kadang mau kadang tidak, nah seperti itu, atau kadang nggak mau nyala. Tapi mereka inginnya kirim kontrolnya aja tanpa speakernya aja, tanpa speaker ya, jadi kontrolnya ini aja. Nah, itu banyak yang saya tolak, tapi dalam artian tidak saya tolak tidak menerima servisan, tapi kalau mau nyervis kirim berserta speakernya ya, enggak hanya kontrolnya aja seperti ini ya, seperti ini. Karena apa ya, tentunya saya nggak ada perangkat untuk nyobanya ya, nyobanya. Kalau memang fix menurut kalian yang mau kirim ya, kontrolnya aja memang fix, potensionya aja ya, silahkan ya. Cuma ya tentunya saya akan ganti potensionya ya, saya ganti ya, karena kan kebanyakan ya seperti itu ya, yang jabri ke saya yang mau memperbaiki itu cuma potensionya aja mas ya. Sebetulnya saya sih kalau nggak ada untuk nyobanya ya agak anu juga ya, karena tentunya ini potensinya itu harus ngakali, itu yang pertama ya, harus ngakali, dan tentunya harus dicoba juga ya. Kalau kalian mau resiko, seandainya sudah saya ganti potensio ternyata masih seperti itu ya silakan ya, nggak masalah. Yang nanti kalau memang ujung-ujungnya kirim ke sini lagi ya tentunya harus beserta speakernya ya, silakan. Jadi ada resiko kemungkinan mungkin masalah bukan di potensionya ya, atau mungkin masalah ada di perangkatnya seperti itu ya. Tapi kalau mau ya udah mas ya nggak apa-apa, yang penting diganti dulu potensionya ya, mudah-mudahan potensionya saya kirim aja kontrolnya ya, silahkan ya. Karena memang speakernya juga berat ya, berat, tentunya berat di ongkos. Sebetulnya tidak berat di ongkos ya, kalau kalian packingnya aman, yang penting packing aman, kalian kirim ke ekspedisi yang seperti kargo itu ya, seperti JNE juga ada. Ya sekarang udah ada ya layanan yang per 13 kilo ya kalau nggak salah, itu banyak. Ini seperti Indah Kargo, saya sering ngirimnya lewat Indah Kargo, itu juga banyak, itu juga menghemat ongkir juga ya, seperti itu. Tapi kalau kalian ya mau kirim ininya aja ya, dengan resiko ya nanti tentunya setelah saya ganti potensio nanti ada kekurangan seperti apa ya, tentunya ya resikonya itu, karena ya saya nggak bisa nyoba ya seperti ini. Setelah saya ganti potensionya nggak bisa nyoba ya. Oke, jadi ini video kali ini mungkin hanya membahas seperti itu, membahas ya ini ya, kontrol POD yang mau kirim ya seperti itu, silakan. Ini akan sedikit ya tentang oplok-otokannya, cuma ya nanti ngakalinya karena ini potensinya 50 kilo itu susah nyarinya, apalagi kalau stereo. Tapi ini ada yang kontrol POD yang seri berapa itu, karena ada beberapa ya seri yang sama itu ternyata berbeda ya, kontrolnya dalamnya itu berbeda. Ada yang pakai memang potensinya stereo tapi yang dipakai cuma mono aja, ada yang seperti itu ya, seperti itu ya. Ini nanti lihat dulu ya, lihat dulu, saya lihat kalau stereo 5 kilo itu agak susah nyarinya, tentunya ya ini harus ngakali ya, modifikasi, karena nyari yang sama persis itu tidak ada yang jual ya di sini ataupun di online, itu susah ya 5 kilo ya. Tapi ini nggak tahu nih sama atau tidak 5 kilo, saya rasa sama ya 5 kiloan ya. Oke, ini akan saya bongkar dulu, oplok dulu, karena di video saya sebelumnya sudah ada. Ini akan memakan waktu agak lama, karena kita harus ngorek-ngorek ya bagian potensinya itu kan dia dilem.
di Alteco atau di lem lah ya, itu kita harus bersihkan lemnya pelan-pelan. Di video saya sudah ada lah ya, jadi saya tidak akan ulangi lagi, kalian lihat aja nanti. Kalau saya taruh di deskripsi ya, kalau tidak lupa ya, nanti videonya yang ngupload ganti potensio ini ya, saya taruh di deskripsi. Oke ya, saya upload dulu, saya bongkar, saya lepas, carikan potensionya. Nah nanti seperti apa ngakalinya nanti kita lanjutkan. Oke, saya upload dulu. Oke ya, nah selanjutnya adalah ke ngakali potensionya. Nah ini potensionya itu 5 kilo. Nah ini kalian kalau ganti yang 5 kilo ya, yang sama. Yang jadi masalah adalah potensio model seperti ini 5 kilo itu tidak ada. Yang ada di pasaran itu minimal 10 kilo. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ini kenapa harus pakai 5 kilo, nggak bisa 10 kilo, 150 kilo, 100 kilo. Kenapa? Karena ini tuh bukaannya hanya setengah ya. Jadi potensionya ini itu untuk volume full mentok itu dia tidak full mentok, tapi setengah, hanya setengah aja. Nah ini yang jadi masalah seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu enak ya, kita mau ganti apa aja nggak masalah, cuma nanti masalah di bukaannya aja ya. Nah bukaannya semakin sensitif atau tidak. Nah ini saya kasih contoh seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah ini di sini ada mana tadi? Oh ini sudah keluar. Seperti ini ya. Ada untuk reflektor LED-nya. Ini yang pertama. Nah ini seperti ini ya. Tuh ya. Jadi ini mentok ya, mentok ke sini ya. Terus kalau saya putar di sini, dia mentok ke sini ya. Mentok cuma segini. Jadi cuma setengah aja ya. Setengah lingkaran. Nah, dari sini kan udah jelas ya, cuma setengah ya. Ini segini, ini mentok sini. Karena ada ini, selain itu ada itu. Ini ada ininya ya. Nah ini sebetulnya juga berfungsi untuk penghantar untuk sensornya ya, on off nya ya, seperti itu. Kalau kita tekan dia on, kalau kita tekan lagi dia on off ya. Jadi untuk penghantarnya ya di sini. Nah ini kalau kita pasang dia mentok ada ini ya. Jadi dia mentok palangan sini ya, palangan ini ya. Jadi mentok di sini, full mentok di sini ya. Soalnya kalau ini kita lepas ya, ini kita lepas, kita hilangkan seperti ini. Nah ini kalian bisa melandang ya sampai ke sana ya, sampai mentok ke sana. Satu putaran kita putar lagi bisa melewati ini ya, tuh ya, tuh bisa melewati ini tuh ya, seperti itu. Nah jadi harus cari potensio yang sama. Nah kita harus ngakali ya. Untuk ngakali ya, ini saya pakai potensio seperti ini. Nah ini ada beberapa kendala atau masalah yang akan dihadapi ya kalau ngakali ya. Pertama adalah tingkat presisi ya. Tingkat presisinya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini ya. Ini kalau kita pakai aslinya seperti ini ya. Ini belum saya scrub ya. Nah, kita scrub. Nah ini seperti ini. Nah ini itu dia bisa pas ya, bulatnya itu bisa pas ya. Kalau kita putar-putar itu ya dia pas ya, pas seperti ini. Nah kalau kita ngakali pakai potensio lain itu tidak bisa, karena ini juga udah didesain pas ya, seperti itu. Nah kalau potensio lain ya, entah yang ini atau yang model lain, itu dia pasti goyang-goyang seperti ini ya, ya seperti itu. Pakai contoh lain, kalau pakai potensio ini nggak bisa ya, stereo ya, karena kita carinya stereo ya, dia pakainya stereo ya. Nah sama aja ya, dia kocak-kocak seperti ini. Nah itu kendala pertama. Nah seperti ini solusinya ya, tentunya saya akan ini saya tambahi kawat email ya, atau yang lainnya ya. Kalian bisa mungkin pakai kawat yang lain,
atau ya sejenisnya, atau kaki resistor, salah satu hal kecil ya ini ya, tapi cari yang agak besar dikit. Nah ini kalian lingkarkan ke sini, ini kalian masukkan, dia udah bisa apa, nggak kocak-kocak lagi ya, udah pas ya, nggak goyang-goyang ya, nggak pas, sudah pas, tidak goyang-goyang. Nah yang jadi masalah lainnya adalah ini tidak bisa presisi ya. Jadi apa namanya, ini tetap tidak bisa presisi gimana ya, tentunya karena ini kita ngakali seperti ini ya. Ini aja kita harus motong, pertama motong, ini pertama bentuknya seperti ini ya, padahal ini adalah setengah lingkaran, ada setengahnya seperti ini ya, tidak bulat seperti itu. Nah itu yang jadi kendala selanjutnya ya, yang jadi kendala selanjutnya. Nah ini kalian juga harus ngepas ke pas tengah ya, ini pas tengah, dan ininya tentunya ini kan ulirnya ya, pas seperti ini harus pas, ini saya ukur tuh harus pas seperti ini, saya kasih tandanya makanya ya, harus dipaske. Nah ini seperti ini. Nah, dan ini pun tidak bisa 100% pas tengah gitu, nggak bisa ya, padahal kita butuh seperti itu. Nah tapi ya diusahakan ya sepas mungkin. Nah ini juga akan saya paske agak pas tengah ya, pas tengah, dan ini tentunya nanti pas seperti ini ya, ini ya. Jadi ketika full mentok seperti ini, nah ini garis tengahnya ini pas ditanda ini ya, ini ada jeglongannya pas ya, ini kan nggak ada, jadi harus ngepaske. Nah ini tetap tidak bisa pas tengah nanti. Nah nanti yang jadi masalah adalah, atau kendalanya adalah, ini saya scrub dulu ya, ini scrub dulu. Nah, saya scrub dulu yang enggak goyang-goyang ya, tidak presisinya seperti apa. Oke. Nah ini ya udah tidak pasnya seperti apa. Nah ini seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, bisa pakai seperti itu. Nah ini ya, ini aja ya, ini ketika saya bongkar itu saya harus ngepras ini ya, karena ini dilem di Alteco, saya harus ngepras ya, ngepras ini ya, biar dia bisa keluar. Nah ini aja robok ya, apalagi kalau kita ngakali dengan ini tentunya akan sedikit lower ya, sedikit lower, dan tentunya kita harus ngepaske ya, seperti ini ya, dia sedikit lower ya, masih bisa goyang ke kanan ke kiri. Nah ini yang jadi kendala ada, selain ngepaske yang ini tadi pas tengah, jangan goyang-goyang, ini juga harus sedikit ngepaske ini ya. Kalau tidak, nah ini seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat atau kalau kita rasakan seperti ini ya, ya seperti ini. Ini tuh dia agak moncol ke belakang, ini agak masuk ke dalam. Jadi ketika saya putar itu di titik tertentu dia ya tentunya enggak jadi kebalikan ya. Yang ini jadi moncolnya ke sana, yang ini jadi masuk ke dalam ya. Ini kan kita lihat ya. Tuh, seperti itu. Ini seperti ini, dia agak moncol ke sana. Ini kalau saya putar lagi ya dia bergeser lagi, pindah ya ke sini yang tidak ini sini. Ya ini yang susah ngepaskenya seperti itu ya. Kalau ini saya kepras lagi, saya dorong agak ke sana ya, tentunya ini nanti akan semakin lower lagi ya, semakin susah untuk ngepaske. Nah jadi pasti ketika putar ini akan sedikit ada suara gesekan seperti ini ya, kalian dengarkan ya, ya karena ini tidak pas tengah banget. Untuk ngepaske pas tengah banget itu tidak akan bisa ya. Pertama faktor ininya, yang kedua ya ini tadi ya, ini tadi ya kalian cari kawat yang benar-benar pas itu ya susah. Saya nyari ya susah, beberapa kawat email yang nggak bisa saya kasih yang agak besar dikit kebesaran, nggak bisa masuk pas
kotaknya tadi saya kasih ya kekecilan juga nanti goyang-goyang seperti itu, yang agak lumayan ini ya. Ini ukurannya berapa ya, saya kurang tahu ya berapa mili ya, pokoknya saya cari coba-coba. Terus saya itu ya ini agak sedikit aja ya, goyangnya agak sedikit ya. Ini itu aja kalau ngepas kayak, kalau ini kita meleset ya misalkan ke atas sedikit lah ya, seperti itu. Ya tentunya ini juga akan geser ke sana. Nah ini yang jadi kendala seperti itu. Tapi yang penting ini bisa berputar normal ya. Ini yang penting itu ya. Jadi ini salah satu resikonya. Jadi banyak sekali yang mau kirim ke sini POD ya, seperti ini. Nah satu lagi mumpung ingat ya. Ya tentunya ini nanti ya, karena ini juga udah nggak ya, kita ngepas ke ini ya, pas ini ya nanti akan ada kendala lain ya. Kendala lainnya apa? Tentunya ada kendala, yaitu adalah ketika kita kecilkan, mungkin ya ada dua, ini udah mentok tapi masih ada sedikit bocor bunyi sedikit ya, jadi masih ada suaranya sedikit itu. Atau ya kalau ini nggak pas ya, ini nanti ketika belum kecil mentok itu dia sudah kecil suaranya. Nah antara itu, nah yang jadi masalah itu ya nanti ya, kendalanya di situ. Jadi ya kalau kalian mau perbaiki ini, ganti potensio, nanti akan ada kekurangan seperti itu ya. Kalau kalian mengabaikan kekurangan seperti itu ya silahkan kirim ke sini. Dan banyak sekali yang mau ngirim kontrolnya aja karena rusaknya di potensio. Silahkan, nggak masalah ya. Sebetulnya banyak sekali yang saya tolak ya, kirim ininya aja. Karena apa? Ada juga yang dulu pernah seperti itu mas, cuma potensionya putar grok-grok, sok-sok, godok-godok. Pastikan dulu kalau itu rusaknya potensionya ya. Karena saya pernah juga seperti itu, kayak ganti potensinya saya kirim ke sana, mas kok masih ya? Ya berarti masalah bukan di situ ya. Jadi saya sering sekali kalau mau ya dikirim keseluruhan ya. Jadi kalau mau kirim, mau perbaiki ini, kirim keseluruhan. Selain itu ya, selain di potensio banyak juga yang mas on off-nya ini kadang mau kadang tidak. Nah ini juga susah kalau hanya dikirim kontrolnya juga ya. Kenapa susah ya? Saya nggak bisa nyoba, nggak punya alatnya ya, nggak punya mesinnya. Ya tentunya harus dikirim sama speaker woofernya itu ya, karena di sana kontrol supply-nya di sana. Kalau coba ininya aja ya nggak bisa ya, jadi nggak bisa. Kalau kasus seperti itu ya harus kirim keseluruhan. Tapi banyak sekali yang menolak karena berat dan sebagainya. Sebetulnya ya banyak ekspedisi yang murah ya, seperti yang kargo lah ya, seperti itu. Dia kan hitungannya bukan per kilo ya, per 13 kilo biasanya. Ya kirim seperti itu kan sama juga pengiriman 1 kilo ya. Jadi banyak sekali yang tidak mau, ya sudah ya, silakan. Termasuk ini ya, hanya potensinya aja saya suruh kirim ya nggak mau, ya udah silakan. Jadi nanti kalau kalian mau ya udah mas, nggak apa-apa, resiko yang saya ini ya saya jelaskan ini, kalian nggak masalah ya monggo silahkan kirim aja ininya. Tapi pastikan dulu kalau memang potensinya yang rusak. Sisi potensio yang rusak adalah ketika kalian putar dia akan grodok, grok-grok atau serok-serok, kemerosok ya, serok ketika potensio diputar. Tapi ketika potensio tidak diputar dia grodok-grodok atau kemerosok, berarti bukan potensionya. Nah itu ciri-cirinya ya. Atau ketika kalian putar di titik tertentu dia mati, atau kalau kalian goyang dia bunyi enggak nyala, seperti itu. Nah itu ciri potensio. Tapi kalau enggak seperti itu, tidak kalian putar, kalian diamkan aja, glodok-glodok atau krosok-krosok, ya berarti bukan di potensionya. Kalau potensio itu ya ketika kalian puter, kalian geser, nah itu krosok-krosok, gembrotok atau suaranya kadang malah hilang, nah itu potensinya. Seperti itu ya. Jadi silahkan kalau kalian memang seperti itu mau kirim ininya aja, ganti potensinya silahkan. Cuma ada catatan, nanti ada
kelemahan seperti itu ya. Pertama adalah ini, jadi ini nggak bisa, tetap tidak bisa presisi ya. Dari pengalaman saya diakali berapapun tetap ini tidak akan bisa presisi pas tengah ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua tentunya nanti volumenya ya. Nah, di sini kan tetap ini kan ada speleng seperti ini nanti kan saya lem ya, ini kan akan saya paske dulu. Ini pas saya posisi mentok, terus saya paske ya, geser seperti ini ya, kira-kira ini nanti tidak nyenggol ya. Nah kita harus ngepaski ini dengan ini ya, itu pun juga tidak jamin juga ya. Ini kan ada speleng ya, seperti yang saya bilang ya. Nanti spelengnya kan saya ngepaski ini ya, harus pas tengah-tengah. Itu yang pertama. Speleng yang kedua ya ini ya, sebelum saya lem ya tentunya nanti saya paske dulu. Nah ini seperti ini, jadi saya usahakan nanti ketika kecil ya suaranya kecil mentok, suaranya hilang ya, dan ketika dibesarkan ya tetap masih besar ya, maksimal seperti ini. Ini cuma setengah aja ya, seperti itu, enggak full mentok ya. Ini kendalanya seperti itu, kecuali kalau kalian mau kali dengan model lain juga ya silakan ya Mas. Ini nanti tutupnya dibuatkan yang lain aja, nggak usah pakai tutup itu. Untuk ini sensor on off nya kan ini ya, kita tekan ini ya, nanti dikasih switch atau gimana ya, itu bisa ya, itu mau seperti itu ya, bisa tinggal kasih kabel, kasih switch push gitu ya, push on itu ya bisa. Tapi ya itu lebih rumit lagi ya nanti ya. Jadi kendala seperti itu ya, ya silahkan kirim ke sini, monggo. Jadi nanti setelah diterima kalian komplain karena ngirim kontrolnya ini aja ya. Nah, saya juga nggak bisa ngepaske untuk suaranya, Mas kok nggak bisa kecil mentok ya, resiko ya, karena nggak dibawakan. Coba kalau dibawakan saya bisa nyoba ya, tentunya masih bisa saya geser-geser. Nah ini kita cek ya potensinya aslinya. Nah apakah betul dia rusak atau tidak. Nah, ya kebanyakan kalau memang potensinya rusak ya rusak ya, ya harus ganti, idealnya ganti. Nah ini seperti ini. Nah ini ya, nah ini kalau kita lihat sekilas itu sudah gasur ya, terutama yang atas ini ya, yang bagian atas ini bisa kelihatan enggak ya, jadi ini sudah tergores ya, tergores. Nah kemungkinan ada yang putus salah satu ya, utama yang atas nih yang parah saya lihat. Yang sini juga kegores tapi kecil. Kalau atas nih hampir semuanya ya, jadi ini kegores, ada goresan seperti itu. Nah kelihatan ya, nah itu bekas goresan. Kalau potensio baru dia pasti bersih ya, putihnya putih, nggak ada goresan seperti ini ya. Ya ini goresan ya karena kena ini tentunya ya, seperti ini. Nah itu biasanya aus di situ ya, aus di situ. Jadi di titik tertentu dia, atau kalau ini terawang. Nah, ini kalau terawang masih belum putus ya, belum putus, tapi di titik tertentu ya tentunya ini nanti seperti tergores itu. Ini kalau saya bersihkan semprotnya, semprot pakai kontak cleaner, kita bersihkan coba ya. Biasanya dia akan apa namanya ya akan terlihat biasanya seperti itu ya biasanya. Nah ini buat pegangan, biasanya akan semakin terlihat jelas ya, biasanya karena kan kotoran, tertutup kotoran bekas sanunya itu, goresannya itu. Nah ini ya yang jelas bagian sini ya, bagian sini itu. Nah seperti itu. Kita terawang coba. Nah tetap nggak kelihatannya di terawang, sebetulnya nggak putus ya, cuma ya kegores seperti itu ya. Nah, oke ya, tapi ini jelas yang gores ya.
Ini yang parah yang bagian atas, yang parah itu bagian atas goresannya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini selanjutnya, ini nanti durasinya akan panjang ya, untuk penjelasan seperti ini tuh nggak bisa pendek, panjang. Nah ya, saya harus ngasih pengertian dulu buat yang mau ngerti seperti ini. Nah ya, akan ada harus ngakali potensionya, itu yang poin terpenting. Yang kedua adalah kalau ngakali ya tentunya ada resiko seperti itu ya, nggak presisi suaranya, nggak bisa seperti itu ya. Ini saya rapikan dulu. Oke, rapikan dulu. Nah tentunya selanjutnya ya, terus itu kan beda mas potensinya, kakinya, modelnya, terus masanya gimana ya. Masanya ya sama aja ya seperti potensio, cuma kan kaki-kakinya nggak tahu mas. Oke, nah saya ambil poin sama kertas, ini akan saya jelaskan. Oke ya, nah ini kan potensinya kakinya seperti ini seperti ini ya. Ini 6 itu udah standar nih, udah sering saya bahas juga ya masalah potensio ini. 1 2 3 4 5 6 sama ini yang 1 2 3 4 5 6 ya, stereo. Ini biasanya kalau stereo ya untuk LR atau AB ya, seperti itu ya. Nah lambang potensio adalah seperti ini ya. Ini kaki 1, ini kaki 2, ini kaki 3. Biasanya ini kalau untuk potensio volume ini tuh dia dapat ground ya, dapat ground. Ini biasanya ke output, tengah itu ke output ya. Nah, 3 ini ke in, biasanya seperti itu. Tapi yang perlu kita tahu ada lambang 1 2 3. Kalau stereo berarti 2 ya, ininya ada 2. Makanya saya selalu akan menjelaskan ini, kalau ada 2 saya istilahkan A sama B ya. Potensio AB atau LR ya, bisa juga. Nah ini kaki satunya di sini, ini kaki 1, ini juga kaki 1. Nah biar nggak bingung, ini 1A, ini kaki 2, 2B, 2A ya, 2A. Ini kaki 1B, ini 2B, ini 3B, ini 3A. Nah kalau ini AB ya, ini A, ini A, ini A ya gitu ya. Jadi lambangnya seperti itu ya. Kalau ini saya gambar ya, yang ini aja ya. Ini seperti ini. Nah ini terhubung ke sini, ini ke sini. Nah ini seperti itu ya. Kalau yang satunya ya tinggal ini ke sini ya. Ini 3 ke sini. Nah, seperti ini. Nah ini yang ke sini. Nah ini seperti itu ya, gampang ya. Kalau yang ini lebih gampang lagi. Kaki 1 ya sama ya. Kalau 1 itu ya patokannya kita menghadap sini. Ini kita kecilkan ke sana ya, menghadap sini ya. Kaki 1 itu yang sana ya. Ini kaki 1 ya, ini 1, ini kaki 2, ini kaki 3, ini yang 1 2 3. Ini misalkan ini A, ini B, ya seperti itu ya, kakinya sama nih. Kalau kita ya seperti ini, seperti ini dia dapat ini seperti ini sama ya. Ya ini tinggal kalian pasang aja, samakan, terserah. Ini kalian mau pasangkan yang ke sini, misalkan yang ini saya pasangkan ke yang sini, yang 2 sini, 3 ke sini, atau ini ke sini, atau yang kebalikannya, ini yang dekat ya, dekat ini dengan ini ya, misalkan ini langsung ya. Ini kan yang dekat nih ya, kita menghadap ke sini. Ini kaki 1, berarti kaki satunya di sini ya. Ini yang pendek ini kan saya hubungkan ke sini, ke sini, ke sini. Nah ini jika kalian jumper pakai kawat atau mau pakai kabel, nah ini bisa ya, karena ini kan langsung nih 1 2 3, kecuali yang ini kalian bisa pakai kabel. Nah seperti itu ya. Ini akan saya jumper dulu. Ini mungkin yang bawah kan saya jumper pakai kawat ya, jadi langsung dari sini ke sini ya, 1 2 3 nah, urut ya, kecuali yang ini 1 2
harus pakai kabel ya, 3-nya di sini ya. Ini bisa juga sih pakai kawat 3, kalian jumper ke sini, 2 ke sini, 1 ke sini. Nah, ini 1 ke sini. Ada angkanya ya, 2, 2, 3. Nah ya, seperti yang saya bilang ya, 2, 3. Nah ini kalau kita menghadap ke depan sini ya, ini 2, ini 3, sama ya, 2, 3, 2, 3, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini durasinya udah panjang. Untuk pemasangannya tidak saya videokan, tapi ini penjelasannya udah jelas saya rasa. Tinggal masangnya terserah kalian, metodenya pakai kawat seperti saya bilang tadi, mau pakai kaki resistor ini kalian langsung jumper ke sini juga bisa seperti itu, atau pakai kabel ini ya, kabel 1, 2, 3 juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau kirim kontrolnya ini tentunya ada risiko seperti itu, dan pastikan memang potensionya ya yang bermasalah. Dan tentunya kalau kalian nanti komplain ya saya sudah jelaskan seperti itu ya, kalau nggak bisa dikecilkan mentok, atau diputarnya ininya nggak presisi, atau agak sedikit kasut ya, ada suara seperti itu ya, udah itu resiko ya. Nggak bisa presisi namanya juga ngakali ya, tapi diusahakan minimal mungkin resiko-resiko seperti itu ya, minimal mungkin. Oke ya, sampai di sini dulu ya pelaporannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, pelaporan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.